Namblong adalah salah satu wilayah yang berada di Lembah Grime, Distrik Timboran, Kabupaten Jayapura, Papua. Etnik Namblong memiliki bahasa, adat istiadat, dan sistem pengetahuan. Di antara berbagai sistem pengetahuan etnik Namblong terdapat nilai-nilai kultural berkaitan dengan varian tanaman sagu dan olahan kuliner yang bersumber dari olahan sagu. Salah satu kuliner olahan sagu adalah kuong demsing. Ini adalah olahan tepung sagu yang dicampur ulat sagu dan dibakar. Kuong demsing ini dipercaya sebagai upaya pemenuhan gizi warga adat suku Namblong, karena sumber karbohidrat, protein, dan lemak disatukan dalam satu olahan kuliner praktis. Bahan dasar olahan kuliner kuong demsing adalah demsing atau tepung sagu dan kuong atau ulat sagu. Tepung sagu diperoleh dengan cara menokok atau memangkur teras batang sagu, kemudian disaring dengan meremas serbuk hasil menokok dengan campuran air secukupnya sampai menghasilkan tepung sagu. Sementara itu, kuong atau ulat sagu diperoleh dari batang pohon sagu yang sudah ditebang dan dibiarkan membusuk. Caranya dengan menebang pohon sagu jenis sagu manis atau pohon sagu biasa. Batang pohon sagu yang sudah ditebang dilubangi pada sisi kiri dan kanan. Batang pohon sagu tersebut dipasangi pasak-pasak pada setiap sisinya, agar tidak dicungkil oleh babi hutan. Setelah itu dibiarkan sambil diamati selama 3 minggu hingga 3 bulan. Dalam masa ini, batang pohon sagu akan dikunjungi jenis serangga yang disebut using dan bertelur di lubang-lubang batang pohon sagu. Telur using inilah yang kemudian akan berkembang menjadi kuong dalam bangkai batang pohon sagu. Salah satu tanda batang pohon sagu sudah berulat dapat diketahui dari suara gemuruh tikus tanah yang melubangi batang pohon sagu. Saat terdengar suara tikus di dalam batang pohon, saat itulah ulat sagu siap dipanen. Untuk memasak kuong demsing, diperlukan bahan baku diantaranya ulat sagu atau kuong dan tepung sagu atau demsing. Proses pengolahan kuong demsing diawali dengan menaburi tepung sagu di atas dedaunan yang sudah digelar. Taruh ulat sagu atau kuong di atas daun, lalu taburi dengan sagu. Setelah itu bungkus tepung sagu bersama ulat sagu. Daun yang terisi sagu dan ulat itu kemudian dibakar menggunakan api kecil sampai merata di kedua sisinya. Setelah dibakar selama 15 menit, kuong demsing siap disantap. Olahan kuliner kuong demsing terkadang berkaitan juga dengan pranata kekerabatan dan mekanisme sosial, penyelesaian perselisihan dalam keluarga. Bila terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri, maka diselesaikan melalui pesta ulat sagu atau kuong meseng. Saudara laki-laki seorang perempuan yang bertikai dengan suaminya bersama kaum kerabat mempersiapkan kuong, lalu diantar kepada saudara perempuan dan kerabat dari suami. Dari sejak nenek moyang sampai ke turun-temurun sampai orang tua kami sampai kami punya hutan-hutan sagu ada. Mereka tanam, jadi setiap potong mereka tanam juga untuk pengembangannya. Jadi mereka tanam, jadi masing-masing ada sagu. Setiap kalau saya mau, karena saya punya agak jauh, saya bisa minta di Bapak orang di Yapsenang bisa. Karena Bapak saya minta sagu kan untuk saya tebang, nanti Bapak doang kasih saya tebang. Saya tokok sampai sekarang jadi sagu. Jadi bisa pinjam atau minta di teman karena saya punya jauh. Saling baku kasih juga, sebaliknya juga begitu bisa sama. Prosesnya tidak terlalu sulit, cuma yang sulit itu adalah waktu dalam arti setelah menebang sagu kemudian
kasih luka atau ini selesai terus tutup. Waktu itu yang lama. Nah, waktu 3 bulan sampai 1 bulan yang lama. Tapi cara proses untuk buat sagu tidak terlalu susah. Hanya datang, tebang, kasih luka-luka dia, potong. Kemudian bisa juga dibelah dalam kayu, tutup daun, sudah. Dan ada cara juga kalau sagu itu dia banyak, setelah tutup, bahkan pinang, udah pinang di atas sagu. Itu sagunya terlalu banyak. Kepala Kampung Singgri, Otniel Yapsenang mengatakan, kuong merupakan sumber protein yang baik, terutama bagi pembentukan gizi anak-anak usia balita. Anak-anak sekarang ini memang Pak, kalau mereka biasanya keluar dari kampung, itu kalau tetap di kampung tuh, itu paling senang itu mereka harus cari itu ulat sagu. Paling senang. Karena mereka rasa itu kan seperti daging yang tidak punya tulang. Karena prosesnya cepat. Pekerjaannya tidak terlalu berat. Kita biasa tebang itu untuk sebeta itu sagu-sagu yang kualitasnya yang nomor 5, 6 itu yang bisa ditebang, yang masih muda-muda itu. Tapi yang sagu nomor 1 tidak berani kita mau tebang untuk ulat sagu, terkecuali yang sudah tua. Ulat sagu ini itu makanan pokok, itu yang saya bilang itu salah satunya itu daging yang tidak punya tulang. Terus yang kedua, punya gizi lebih tinggi untuk anak-anak yang baru bertumbuh. Produk olahan sagu bervariasi sejalan dengan pemahaman tradisi etnik Namblong. Pemerintah Kabupaten Jayapura menjadikan distrik Nimboran sebagai pilot proyek ketahanan pangan di Kabupaten Jayapura, Papua, yang bersumber dari produk olahan pangan lokal. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua.